Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Willy Ananda Fauzan dengan NIM 2211033835 dari Prodi Sistem Informasi dengan peminatan e-bisnis teknologi. Outline skripsi saya berjudul Perancangan Consumer to Consumer atau C2C penjualan baju pada toko Mayapada Pontianak. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, izinkan saya menguji ibu-ibu penguji, menyapa ibu-ibu penguji sekalian. Yang pertama, penguji pertama Ibu Dr. Susanti MK, Eskom Mkom. Penguji 2 Ibu Diana Fitriani SEMM. Penguji 3 Ibu Idewa Ayu Eka Yuliani Eskom Mkom. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Latar belakang penelitian saya adalah perkembangan e-commerce. Jadi begini ibu-ibu sekalian, toko Mayapada ini kan sudah berdiri sejak kurang lebih 2010, ya kira-kira 15 atau 16 tahun yang lalu, dimana pada masa itu penjualan mereka masih konvensional, dan di situ penjualan mereka lagi kencang-kencangnya tuh, pendapatan hariannya ya bisa di atas 3-4 juta per hari. Dan belakangan ini mereka untuk mendapatkan 500.000 pun sulit karena perkembangan e-commerce yang semakin besar dari hari ke hari. Oleh karena itu, saya melihat di sini karena toko Mayapada tidak ada membuat e-commerce, saya rasa perlu dibuatnya agar dapat mengekspansi pasar mereka dan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Transformasi digital itu menuntut bisnis para pelaku usaha agar dapat beradaptasi dari sistem yang awalnya offline menjadi online. Spesialisasi toko Mayapada ini adalah penjualan baju daster, terutama dengan dua merek ternama yaitu Kencana Ungu dan Gajah Putih. Jadi kedua merek ini, ibu-ibu sekalian, itu tidak ada yang murah harganya. Harganya itu kira-kira 85 hingga 90 ribu yang paling murah. Oleh karena itu, saya rasa dengan adanya e-commerce, ini dapat menjangkau konsumen yang memang butuh daster yang dengan merek-merek ternama. Masalah yang dihadapi toko adalah antrian pesanan. Ya, tidak setiap hari sih, mungkin toko itu ramai, cuman memang ada pada beberapa saat seperti masa-masa liburan itu toko ramai gitu. Oleh karena itu interaksinya kan juga terbatas tuh, hanya mengandalkan interaksi langsung secara tatap muka dan WhatsApp. Oleh karena itu ya sangat terbatas lah untuk penjualannya, apalagi karyawannya sekarang cuma satu. Kemudian masalah yang lain adalah manajemen data. Jadi ketika setiap habis hari itu mereka tutup toko, itu kan ada mencatat penjualan tuh, antara stok sama yang dijual itu terkadang masih rawan kesalahan ibu-ibu sekalian. Dan pencatatannya tuh masih di buku kas atau buku besar mereka tuh. Terus permasalahan yang lain ialah jangkauan pasarnya itu masih terbatas, hanya pada lingkungan di sekitar Pontianak. Kita masuk ke batasan masalah. Yang pertama, ruang lingkup produksi dibatasi pada kategori pakaian atau baju saja, karena memang itu spesialisasi toko Mayapada. Kemudian studi kasus hanya dilakukan pada toko Mayapada Pontianak. Kemudian sistem mencakup fitur pendaftaran, katalog, transaksi, hingga laporan penjualan secara sederhana. Solusi yang saya ajukan di sini ialah membangun platform berbasis web sebagai pusat transaksi mandiri bagi pelanggan, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, agar toko dapat menjangkau pelanggan lebih banyak, lebih global lah bahasanya, kira-kira seperti itu. Kemudian fitur utama yang diharapkan yaitu sistem mampu mengelola stok secara otomatis, menyediakan metode pembayaran yang terverifikasi, dan memperluas pemasaran. Targetnya itu meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan daya saing toko. Landasan teori yang saya gunakan ini ada buku dari mata kuliah e-commerce, digital marketing, strategi e-bisnis, dan lain-lain. Buku utamanya adalah buku dari Turban yang warna oranye itu di tahun 2018. Model e-commerce-nya ialah consumer to consumer atau C2C.
Mengapa saya memilih model situsi? Karena toko saya tidak memproduksi, ibu-ibu sekalian. Jadi dia ngambil dari supplier terus dijual. Oleh karena itu model situsi adalah model yang paling relevan. Relevansinya, model situsi memungkinkan pelanggan toko Mayapada bertransaksi secara mandiri dan aman dalam ekosistem digital yang disediakan oleh pihak toko. Metodologi penelitian. Bentuk penelitian saya ialah studi kasus atau case study hanya pada toko Mayapada, Pontianak. Metode penelitiannya menggunakan DSRM atau Design Science Research Method. Tujuannya adalah menciptakan artefak inovatif atau website situsi untuk memecahkan masalah praktis serta memberikan kontribusi pada pengetahuan desain atau design knowledge. Ada 6 langkah tahapan DSRM, yaitu identifikasi masalah, yang kedua tujuan solusi, yang ketiga desain dan pengembangan, yang keempat demonstrasi, yang kelima evaluasi, yang keenam komunikasi. Metode perancangan yang saya gunakan ibu-ibu sekalian adalah RAD atau Rapid Application Development dengan 3 tahapan utama, yaitu Requirements Planning atau perencanaan syarat, di mana menentukan kebutuhan fungsional melalui observasi dan wawancara dengan pimpinan toko Mayapada. Tahapan kedua ialah RAD Design Workshop atau proses desain, di mana tahap iteratif di mana penulis merancang user interface dan prototype sistem secara cepat untuk mendapatkan feedback langsung. Yang ketiga implementation atau implementasi, di mana proses pengkodean atau coding akhir, integrasi database dan penyempurnaan sistem berdasarkan hasil workshop desain. Alat analisis dan pemodelan di sini saya menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Ada use case diagram, ada activity and sequence diagram, ada class diagram. Database-nya digambarkan menggunakan IRD, dan proses bisnisnya saya gambarkan menggunakan flowchart. Metode pengujiannya tentu saja menggunakan black box testing yang UAT, user acceptance testing. Fokusnya memastikan fungsionalitas fitur utama seperti manajemen akun penjual dan pembeli, proses unggah produk, alur pembayaran dan konfirmasi, keakuratan laporan stok dan penjualan. Ini daftar pustaka dan penutup yang saya gunakan. Ada buku Turban, Chaffee, Brock, and Hefner, serta Dawes. Oke, ibu-ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari outline saya. Sekian dan terima kasih.